Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng Altan Motor lagi guys ya. Dan kali ini kita mau tutorialin cara kerja ataupun alur dari rem hidrolik ya, ataupun rem cakram. Karena di video saya sebelumnya ada beberapa sebagian dari teman-teman komen masih banyak yang kesulitan ataupun gagal ya dalam praktekinnya sendiri. Jadi di sini kita tutorialin sekalian ngejawab dari pertanyaan teman-teman semua ya, dan mudah-mudahan teman-teman paham dan bisa, dan untuk kedua kalinya bisa praktekin sendiri ya. Jadi proses awal kita rakit semua. Dalam proses awal itu ataupun proses perakitan kita sama aja dengan cara penggantian di selang rem ya, karena kan prosesnya sama, kita keluarin semua ya, atau kita copot semua mulai dari nol lagi, dan kemudian nanti setelah jadi kita lepas, kita pasang, proses pemasangan di kaliper, lalu lanjut ke master ya, ataupun sebaliknya seperti itu. Dan sekali lagi buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa ditonton videonya. Jika memang bermanfaat, ditunggu subscribe-nya guys ya, dan klik loncengnya biar bisa update terus video saya terbaru. Jadi kali ini kita langsung aja ya ke prosesnya. Jadi proses pertama kali kita rakit dulu ya, dan penjelasannya simak terus ya guys. Untuk proses awal kita pasang dulu ya selangnya, kemudian minyaknya ya kita tuang di masternya. Dalam pengencangan baut nipple ini nggak usah terlalu kenceng dulu guys, karena nanti kan pasti masih kita kendorin ya, kencengin proses buang angin ataupun udara ya. Seininya aja, nggak usah terlalu kenceng banget. Oke, dan kita tuang ya minyak remnya sepenuh mungkin dulu aja guys, karena kan prosesnya masih awal. Oke, untuk proses awal ini nggak perlu kita pasang di kaliper ya, jadi kita tutup dulu pakai jari kita, lalu sembari kita mainkan di handle ini. Jadi nanti di jari kita yang kita tutup ini akan terasa tonjokan ya, ataupun terasa seperti ditembak oleh angin ya. Kita mainkan dulu seperti ini, nanti kan dia terasa di jari kita ini ya. Sembari kita buka sedikit, nah kan dia udah mulai keluar ya olinya ataupun minyaknya. Oke, selanjutnya kita pasang di kaliper ya, karena kalau langsung kita pasang banyak angin yang masuk ya guys ya. Jadi kita pasang dulu di kalipernya. Dan kalau bisa di kaliper ini kita isi dulu minyak ya, supaya nggak kosong di bagian sini. Kita isi dulu. Oke, ini udah kita isi. Lalu kita pasang selangnya. Udah kita pasang di kaliper. Jadi saya jelaskan sekali lagi ya. Jadi ketika proses pemasangan penggantian selang ataupun pemasangan dari awal, jadi selang itu kita pasang dulu, lalu minyak rem kita tuang dan kita tekan-tekan ya di handle, tapi jangan dipasang dulu di kaliper. Jadi kita tutup dulu pakai jari. Jadi dirasa minyak itu ataupun angin udah mulai keluar ya dari lubang selang ini yang kita tutup tadi, baru kita pasang di kaliper. Oke, selanjutnya ini masih kita mainkan yang di handle, lalu sembari kita lihat piston ini ya, piston ini bergerak naik atau enggak. Seperti ini ya, kelihatan ya. Oke, jadi kita mainkan remnya. Nah, kan piston ini bergerak ya guys ya.
Lalu kalau teman-teman ada medianya ataupun ada motornya, bisa langsung dipasang di dudukannya ya, ataupun di shocknya supaya langsung menjepit piringan. Jadi ini berhubung saya hanya tutorial, jadi saya selipkan aja kunci ya. Nah, seperti ini, lalu kita mainkan di handle ya. Nah, dia langsung jadi guys, tuh langsung deket ya. Aduh. Nah, tuh ya, dia langsung jadi, dia langsung keras. Oh, miring ya. Nah. Jadi semudah itu sih sebenarnya, makanya buat teman-teman yang kemarin ada di yang kemarin bertanya di kolom komentar ya, yang bang kok nggak bisa ini, kesulitan ataupun gagal ya. Jadi prosesnya lakukan seperti yang kita lakukan tadi. Jadi selang kita pasang, jangan langsung kita masukin dulu aja di kaliper ya, supaya lebih mudah. Dan di kalipernya ini kita tuangin dulu minyak rem supaya lebih gampang ya. Dan ini dia langsung jadi nih. Kalaupun nggak jadi, teman-teman bisa buang anginnya lewat sini juga bisa, karena proses awalnya kan dari sini. Jadi ini kita tekan, lalu ini kita kendorin ya, jadi nanti akan ada gelembung-gelembung. Nah, kalau ini kan berhubung remnya udah normal, udah bekerja, jadi nggak ada gelembung lagi ya, ataupun nggak ada udara lagi yang terjebak di dalam selang ini ya. Kalau dari sini juga bisa, kalau tinggal dikit lagi, kalau dia masih dalam, saya sarankan dari sini aja ya, dari nepel atas ataupun nepel master ini kita buka untuk membuang anginnya. Kalau dari proses awal ataupun proses pemasangan selang rem ya. Nah, ini udah dekat sekali ya guys. Dan ini pun dicabut, kalau gini kan masih enak nih. Coba kalau kita rem udah sangat sulit ya kita lepasnya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya sampai di sini ya. Jadi karena kebanyakan dari teman-teman, kalau saya perhatikan, ketika pemasangan dari awal ataupun penggantian selang langsung dipasang di kaliper ya. Jadi sebisa mungkin jangan, biarkan dulu minyak itu bekerja di selang ya, ataupun mengalir, baru kita pasang di kaliper. Jadi biarin di selang itu, selang bagian ini yang bawah, sebelum kita pasang di kaliper, biarin minyak itu netes dulu ya, netes terus menerus, baru kita pasang di kepala babinya ataupun di kaliper ya. Oke, untuk pemasangan dari awal sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pembongkaran ataupun pemasangan di master ya. Jadi nanti ini kita buka, kita pretelin lagi, lalu kita pasang lagi ya. Untuk penyetelannya seperti apa, disimak terus ya guys. Jadi langsung aja kita bongkar ya. Ini kita bongkar dulu biar teman-teman paham ya prosesnya seperti apa, karena nggak serumit yang dibayangkan. Oke, jadi ini kita bongkar aja seperti ini ya. Jadi anggap aja teman-teman lagi servis ataupun nanganin kasus penggantian di master ya. Jadi ini kosong ya guys kondisinya. Jadi kalau nggak, ini kita buang dulu ya minyaknya. Oke, ini udah kosong ya, udah kita bersihin semua. Anggap aja ini kita ganti master baru ya guys ya. Ya biar teman-teman paham lah pokoknya. Jadi ini kita pasang dulu. Anggap aja, aduh. Jadi anggap aja ini motor sport ya, jangan sepeda guys. Biar teman-teman semangat. Kita pasang dulu. Dan ini kita pasang lagi ya selangnya ya. Jadi selang ini kan posisinya sudah terisi dengan minyak rem ya, yang tadinya normal. Jadi langsung aja kita pasang nepelnya, baut nepel kita pasang lagi guys. Sebenarnya sangat gampang sekali kalau kita penggantian selang rem ya, yang model-model variasi, asalkan jangan yang saya bilang tadi yang ada baut-bautannya itu ya, sambung-sambungan baut yang warna-warni itu agak sulit emang. Proses anginnya itu agak lama dia, jadi mungkin tunggu berapa hari dulu baru bisa buang angin.
Oke, ini udah kita pasang ya, jadi langsung kita isi dengan minyak rem dan mudah-mudahan sih langsung berhasil ya. Kita tuangkan dulu. Oke, sedikit aja dulu ya, karena kan di dalam selang sampai di kaliper udah terisi minyak rem ya guys. Oke, jadi langsung aja kita prosesnya ya, kita mainkan dulu. Oh, ini jangan lupa, jadi kalau posisi di motor udah gampang ya, jadi nggak perlu kita bongkar ini guys. Ini biarkan aja nempel di piringannya, berhubung ini hanya tutorial, jadi saya tempelkan aja kunci ya, supaya kelihatan nanti ngerem atau enggaknya guys. Oke, ini kita tempelkan ya, masih ada jeda ya, selah ataupun belum terjepit. Oke, selanjutnya ini langsung kita mainkan ya remnya. Aduh, ini kita mainkan. Nah, dia masih dalam ya guys. Nah, kita sedikit-sedikit dia udah mulai mau ya, cuman masih dalam. Oh ya, masih dalam sekali ya. Jadi kalau terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan ataupun kita buang angin di bagian mana nih? Jadi kalau bisa saya sarankan untuk proses pemasangan di master rem ya, bukan kaliper, master rem, kita buang anginnya dari situ ya guys ya, dari nepel bagian master ini, jangan dari bawah, karena biasanya yang angin yang berkumpul itu dia masih di bagian sini, karena kan tadi minyak ini udah terisi ya, karena dalam kondisi normal tadinya. Dan catatan juga, seal ini juga harus normal ya guys. Kalau tadinya masih bagus ataupun kalau dia baru sih oke lah, kalau namanya barang baru kan pasti masih bagus ya, jadi jarang terjadi cacat lah. Nah, ini kita lakukan seperti ini, masih dalam sekali ya. Lalu kita tahan, buang anginnya di bagian nepel ini ya guys ya, jangan di bagian kaliper bawah. Makanya ini jangan terlalu kencang dulu. Oke, langsung kita buka. Tuh, dia akan seperti ada gelembung ya. Kita mainkan lagi, tuh langsung deket dia. Nah, dan ini juga udah nggak jatuh. Langsung rem dia tuh, langsung dekat. Jadi seperti itu aja sih ketika kita penggantian master, bukan dari nol ya. Kalau dari nol kan, kalau dari nol tadi kan udah di proses video sebelumnya. Jadi kalau dalam penggantian master itu sangat gampang. Jadi kita buang anginnya jangan dari bawah, karena kalau dari bawah itu akan banyak minyak yang terbuang ya guys ya, karena sedangkan angin yang terjebak itu masih di sekitar wilayah atas sini, karena kan yang kita buka dari bagian sini tadi ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya ini kalau selang ini warnanya transparan itu akan, teman-teman akan lebih jelas ya. Berhubung saya juga nyari sih sebenarnya, nyari yang diameter tengah itu kecil, karena kan selang rem ini kelihatannya aja besar ya, cuman kalau tengahnya itu lubang itu sangat kecil, mungkin sekitar selidi lah, sepentul korek mungkin ya lubangnya ya. Nah, ini udah jadi, ini tuh udah dekat. Jadi sesimpel itu ya guys ya, kalau teman-teman tahu cara kerjanya, feeling juga itu ya. Jadi kita harus pakai logika juga dalam mengamati rem hidrolik ini ya. Jadi seperti ini saya bilang tadi, rem dalam kondisi normal kita pasang ataupun kita ganti, kita mau ganti master nih, otomatis kita buka kan, ini kita buka, kita pasang yang baru. Jadi kan angin itu hanya terjebak di bagian sini ya, jadi ada kekosongan ruang di sini ya, jadi yang nggak terisi minyak. Yang dimaksud angin itu minyak itu nggak terisi ya di bagian ini. Jadi kalau teman-teman pernah lihat orang bangunan ya menggunakan water pass, nah itu kan dia masih air itu kan belum terisi penuh ya, jadi ada anginnya lah. Jadi seperti itu cara kerjanya, sama aja, mirip seperti itu. Jadi nggak perlu kita buka-buka angin di bawah sini ya guys ya. Oke, jadi ini kan udah selesai nih, berarti udah beres ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan di kaliper ya. Jadi ini kita lepas dulu. Oke, jadi saya terangkan lagi, posisi rem ini dalam kondisi baik ya, ataupun dalam kondisi masih mau ngerem. Jadi anggap aja teman-teman mau mengganti kaliper ya, dengan kaliper yang variasi ataupun yang standarnya lagi ya, dengan model berbeda ataupun sejenisnya lah intinya. Jadi anggap aja ini kaliper baru yang kita pasang ya. Jadi ini kita buka dulu aja guys.
Oke, ini udah kita lepas ya. Jadi master ini kan anggap aja baru, kaliper ini. Jadi kaliper ini anggap aja kita pasang baru ya. Jadi sebelum kita pasang, kita masukin minyak dulu guys, bisa mungkin ya, supaya proses pembuangan anginnya itu nggak terlalu lama ataupun nggak terlalu banyak ya, angin yang terjebak di dalam sistem hidrolik ini. Pasang guys. Nah ini udah penuh ya. Nah udah penuh, baru kita pasang lagi nempelnya. Jadi teman-teman dalam proses perakitan ini jangan lupa siapkan air bersih ya untuk menyiram sisa-sisa minyak rem ini, karena akan merusak cat ya nantinya. Ini berhubung ini punya saya sendiri, nggak kepake juga, bukan punya orang, jadi ya saya biarkan aja. Jadi intinya saya hanya men-share ilmunya lah ataupun cara kerjanya ya. Dan kita mainkan dulu di handle remnya. Ini kita ganjel lagi seperti biasa ya, ganjel kunci. Nah, kalau teman-teman udah ada medianya, langsung aja ditaruh di shocknya ataupun di bracketnya ya, jadi langsung menjepit piringan. Oke, ini kita mainkan, kita tekan-tekan lagi seperti biasa. Nah ini langsung jadi guys. Tuh. Ini langsung jadi, nggak ada proses buang angin lagi ya. Tuh dia langsung keras. Jadi kalau proses pemasangan di kaliper ini teman-teman agak kesulitan ataupun masih ada angin yang terjebak ya, kalian bisa buka anginnya itu di bagian ini ya guys ya. Jadi ini kita kocok-kocok dulu. Bisa dari sini juga bisa. Saya sarankan sih dari sini, kalau minyak itu udah dituang di dalam kaliper ini ya, nggak perlu dari sini guys, dari sini aja. Seperti prosesnya seperti yang tadi, kita kocok-kocok, kita tahan, lalu baut ini kita kendorin. Nanti kan akan keluar gelembung-gelembung bercampur minyak rem ya, kita kencangin lagi, baru kita coba lagi. Dan kalaupun masih sedikit lagi ya, masih ada angin ataupun remnya ini masih terasa jauh, teman-teman bisa kendorinnya dari nepel ini juga nggak apa-apa sih. Nah, dari nepel rem ini ya. Jadi sambil handle kita tahan, lalu sambil kita buka kendorin, lalu kita kencengin. Ataupun nggak usah kita tahan juga bisa. Jadi kita biarin aja, kita kendorin, nanti akan keluar minyak bercampur gelembung-gelembung itu ya, bulat-bulat itu sampai habis. Sampai habisnya itu sampai minyak rem itu keluar terus menerus, ngalir aja terus ya, udah nggak ada gelembungnya lagi, baru kita tutup dan dijamin rem akan normal ya ataupun udah jadi. Oke, jadi seperti itu aja sih. Jadi kalau teman-teman yang awam yang berpikirnya waduh rem hidrolik ini ada gasnya nih dalamnya nih, nanti kita buka ini angin ada lagi nih, banyak yang terjebak. Jadi nggak seperti itu sih, dia hanya cairan yang mengisi di selang ini ya, cairan padat, nggak ada sela-sela kosong ya. Jadi ketika sudah terisi semua, nggak ada sela-sela udara, didoronglah oleh klep yang ada di dalam seal master ini ya, ataupun sealnya. Ini dipencetkan, nanti kan kedorong deh udara itu nonjok, jadi minyak itu ketonjok buat nonjok si piston ini. Seperti itu. Jadi media dorongnya itu minyak ya guys. Jadi anggap aja yang kita mau ngedorong piston nih, jadi pakai aja kayu gitu ya. Nah kayu itu yang penggantinya itu ya minyak itu. Jadi seperti itu sih. Sekali lagi mudah-mudahan ilmu yang saya bagiin ini sangat-sangat bermanfaat ya buat teman-teman mekanik ataupun teman-teman yang mau bongkar-bongkar sendiri di rumah. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau terjadi miss dalam penjelasan saya ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf, dan mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Dan sekali lagi saya videokan ini ataupun saya tutorialkan lagi untuk mempermudah teman-teman semua ya dalam proses pemasangan. Dan cukup sampai di sini. Sekali lagi ya, ditunggu subscribe-nya buat teman-teman yang baru nyimak ataupun baru gabung ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa diklik loncengnya, di-share ke teman-teman yang lain ya. Jika memang ini bermanfaat sih, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, di tutorial saya selanjutnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.